Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang memampukan kita dan menolong kita dalam segala keadaan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, yang selalu Immanuel bersama dengan kami. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan sudah memampukan dan menolong kami melewati semuanya. Kembali pada saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami Tuhan supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Kitab Keluaran pasal 1 ayat yang ke-12. Tertulis demikian. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Ada pepatah mengatakan, semakin dibabat semakin merambat, semakin dihambat semakin hebat. Sepanjang tahun ini, biarlah iman kita jadi semakin bertambah-tambah, sekalipun ada tantangan yang menghadang. Yakub atau Israel pindah ke Mesir karena diawali dengan adanya kekeringan yang parah, dan karena ada Yusuf di Mesir yang memanggil Yakub untuk pindah ke sana. Pindah ke Mesir sebenarnya bukan rencana dari Israel, tapi situasi memaksanya untuk pindah. Peristiwa kepindahan ini diperkirakan terjadi antara tahun 1876 hingga 1650 sebelum Masehi atau sebelum Kristus. Di Mesir, selama Yusuf masih hidup, bangsa Israel ada dalam keadaan aman dan terpelihara. Tapi sejak Yusuf meninggal, dan terutama sejak ada pemimpin baru di Mesir, situasi mulai berubah. Ada ketakutan yang membuat Firaun merasa perlu untuk membatasi jumlah populasi bangsa Israel di wilayahnya. Itu sebabnya Firaun mengeluarkan suatu kebijakan untuk menekan bangsa Israel agar mereka tidak berkembang dalam segi jumlah, tapi menjadi semakin berkurang. Bentuk tekanan atau penindasan itu dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, dengan kerja paksa yang berat, bahkan sangat berat. Dan yang kedua, dengan cara membunuh bayi-bayi dari bangsa Israel. Tapi meskipun mereka mengalami semua kesukaran dan penindasan itu, mereka justru bertambah banyak. Dalam Keluaran pasal 1 ayat 12 ini tertulis, tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Dalam ayat ini terdapat suatu fakta kejadian yang anomali. Seharusnya semakin ditindas, jumlah mereka makin berkurang dan menyusut. Tapi kenyataannya mereka justru bertambah banyak dan berkembang. Semakin dibatasi jumlahnya, seharusnya semakin menurun kuantitasnya. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Anomali yang sama masih bisa kita lihat pada hari ini. Bagaimana bangsa Israel yang kecil itu, yang kalah dari segi jumlah dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang memusuhinya, masih tetap eksis dan tetap bertahan. Penindasan bukanlah hal yang benar. Tapi kalaupun penindasan terjadi dalam hidup kita, kita hendaknya tidak kalah dengan situasi dan tidak putus asa terhadap keadaan yang terjadi. Kita dapat tetap bersukacita di dalam semua keadaan dan berkemenangan dalam segala persoalan. Dalam aspek kerohanian, kita dapat melihat bahwa ketika orang-orang mengalami penindasan dalam menjalankan ibadah dan panggilan imannya, justru di situ muncul kekuatan dan kerinduan untuk datang pada Tuhan. Sebaliknya, di saat tidak ada penindasan, tidak ada tantangan atau hambatan, seringkali orang malah menjadi malas untuk mencari Tuhan.
tidak mau beribadah dan tidak ada kerinduan. Kenyamanan seringkali menimbulkan kemalasan. Maka jangan heran bila terjadi situasi tekanan atau penindasan, karena terkadang itu diperlukan untuk memecut dan membentuk kita. Dalam Mazmur 119 ayat 71 tertulis bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Ternyata penindasan punya efek yang baik di sisi lain, yaitu ada hal positif di dalamnya untuk mengubah karakter kita. Kalau kita sedang dalam situasi sulit, gunakan itu untuk introspeksi diri, sebab mungkin kita sudah menjauh dari Tuhan. Kalau kita sedang dalam kondisi yang baik, situasi yang aman dan nyaman, jangan lupakan Tuhan. Dan kalau kita sudah hidup menuruti firman-Nya, tapi masih juga mengalami penindasan ataupun kesukaran, mari tetap setia dalam iman dan kasih kepada Tuhan. Biarlah di sepanjang tahun baru ini, kita semakin kuat dalam iman kepada Kristus, tidak kalah dengan keadaan dan persoalan, tapi tetap bersukacita, bertumbuh, maju dan berkemenangan di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang memberikan kami pengertian, sukacita dan juga kekuatan. Ajar kami untuk memandang setiap persoalan, kejadian dan peristiwa dalam perspektif yang benar. Setiap keadaan kami mau sikapi dengan sikap iman. Kami tidak mau kalah dengan keadaan. Meskipun ada tantangan, kami mau tetap kuat di dalam Tuhan. Kuatkan kami Tuhan, karena kekuatan-Mu lah yang memampukan kami. Kasih karunia-Mu yang menolong kami untuk terus bertumbuh dan bertambah kuat dalam segala keadaan. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang malam ini. Lindungi kami, berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Kami berdoa, membawa setiap pergumulan kami masing-masing. Lawatlah kami Tuhan. Yang butuh pekerjaan, Tuhan bukakan jalan. Berikan pekerjaan yang terbaik. Yang sedang dalam penantian, Tuhan nyatakan harapan mereka. Genapilah janji-Mu yang baik. Yang sedang dalam keadaan sakit, sembuhkan ya Tuhan, dan pulihkan dengan sempurna. Oleh bilur-bilur-Mu, kuasa darah-Mu, segala sakit kami disembuhkan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan mengerjakan mujizat dan pertolongan-Mu dalam hidup kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian dan kesejahteraan, dan lawatlah dengan Roh Kudus-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami menjadi sempurna sesuai rancangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.